dialah yang pertama merasakan kehadiranku. Berjuang mempertaruhkan nyawa untukku. Dalam dekapmu aku merasa aman karena kasihmu yang sepenuh hati. Engkau selalu memberiku nutrisi terbaik. Aku pun bisa melangkah. Restumu yang membuatku berani menghadapi dunia. Terima kasih Ibu untuk semua kasih sayang tulusmu yang takkan pernah terbalaskan. Pagelaran fenomenal tahun ini, Super Junior is back. Slen, Raisa, Judika, Rosa, Bunga Citra Lestari, Betran Peto Putra Onsu, Anet Delicia, Nasar, Saskia Gotik, meriah bersama Bintang Lapor Pak dan Brownies. Malam puncak perayaan ulang tahun 2 dekade Transmedia bersama Plosa Eukaliptus, Rabu 15 Desember mulai jam 6:30 malam, live di Transmedia. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan malam puncak perayaan ulang tahun 2 dekade Transmedia bersama Plosa Eukaliptus yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh
Kerja, ayo kita kerja. Kerja, ayo kerja. Di sini tempat cari senang, tempat kalau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas. Oh my God! Everybody now! 6 tahun sudah CNN Indonesia menjadi media pemberitaan terpercaya dalam memberikan informasi bagi negeri dan mampu bertahan di tengah pandemi, bahkan mengukir prestasi. Apa saja beragam kisah yang mengiringi perjalanan CNN Indonesia? Jangan lewatkan program spesial 6 tahun CNN Indonesia terpercaya, Rabu 15 Desember jam 5:30 sore di CNN Indonesia. Media pemberitaan kelas dunia berbahasa Indonesia hadir. 17 Agustus 2015 menjadi hari bersejarah bagi CNN Indonesia. Kala itu stasiun televisi berita berjaringan digital ini mengudara untuk pertama kalinya. Kini 6 tahun sudah CNN Indonesia mengudara. Selama itu pula, stasiun televisi nasional yang diluncurkan pada 15 Desember 2015 ini telah menyajikan ragam informasi yang dinikmati oleh masyarakat luas. CNN itu lahir di saat Indonesia sedang melewati pemilu, ya, sebelum 2014 waktu itu, dan puncaknya kita lihat memang banyak media dianggap terlibat dalam polarisasi di masyarakat, keberpihakan, dan itu nyata terlihat di kebijakan media-media televisi, khususnya televisi berita. Sebelum itu memang Transmedia sudah merencanakan memiliki TV berita. Televisi berita dibutuhkan, tapi dengan beberapa syarat-syarat. Misalnya yang independen, tidak partisan. Dalam hitungan mungkin sekitar 2 tahun terjadi komunikasi yang intensif antara CT Corps ya dengan Turner. Turner itu yang membawai CNN. Prosesnya cukup lama, cukup panjang, sampai kemudian terjadi agreement antara Turner dan CT Corps. Sehingga kemudian CNN memberikan izin kita menggunakan nama CNN untuk menjadi call sign dari TV berita yang sudah kita rancang sejak awal. Tentunya fasenya panjang dan cukup rumit, panjang juga ceritanya. Intinya tukar-menukar informasi, kesiapan kita menggunakan brand CNN, dan bagaimana CNN bisa memberikan kita benefit-benefit dari kerjasama itu. Seperti apa? Pelatihan, kemudian networking, kemudian knowledge mereka, experience mereka yang puluhan tahun, yang mereka bangun dengan susah payah tentunya. Dan brandnya itu diakui oleh dunia. News value atau nilai berita yang tersaji dalam setiap informasi telah menjadikan CNN Indonesia mampu berkompetisi dengan sejumlah televisi berita yang telah lebih dulu eksis di industri pertelevisian tanah air. Standar dan praktik yang memegang teguh kode etik jurnalistik menjadi ciri khas stasiun televisi di bawah naungan PT Transnews Corpora ini. Nilai-nilai seperti kebenaran, kemudian seperti keberimbangan, kemudian tanggung jawab, kemudian bagaimana kita menampilkan diri sebagai organisasi pemberitaan yang dapat dipercaya. Itu adalah di antara beberapa hal yang selama ini kita upayakan untuk terus-menerus kita perjuangkan untuk dicapai. Ya, CNN Indonesia bukan hanya menyajikan berita semata, namun juga mampu membangun kepercayaan publik lewat independensinya sesuai dengan slogan yang dimiliki, News We Can Trust. Di tahun ke-6 usianya, CNN Indonesia sedikitnya memiliki 20 program andalan, di mana 10 diantaranya merupakan program free-to-air yang dapat ditonton melalui layar Trans TV dan Trans 7. Setiap program menyajikan ragam informasi yang terpercaya, karena proses produksi sebuah berita dikerjakan secara profesional.
Menyajikan informasi yang akurat bagi masyarakat tentunya menjadi tanggung jawab yang besar bagi kami tim lapangan. Ada sejumlah upaya yang saya lakukan untuk memastikan agar informasi yang kami sampaikan itu valid. Di antaranya adalah pemilihan narasumber yang tepat, kemudian juga melakukan riset yang mendalam terhadap topik yang dibahas, dan yang terakhir adalah memastikan penyampaian informasi yang kami berikan kepada masyarakat itu berimbang. Kami selalu berusaha untuk memberikan informasi yang fresh. Nah, itu adalah sebuah tantangan tersendiri karena di situ kita butuh koordinasi dengan banyak pihak. Salah satunya di internal kami, news gathering, third party editor, bahkan tim di lapangan. Jadi ketika ada suatu peristiwa, kita memberikan informasi kepada masyarakat yang cepat dan juga tepat. Menjadi anchor di stasiun TV berita seperti CNN Indonesia menjadi tantangan tersendiri ya buat saya. Selalu belajar karena dalam menyajikan kita nggak cuma langsung tinggal baca aja gitu di prompter, tapi kita riset dulu sebelumnya, kita bikin planning liputannya seperti apa, menyusun rundown, baru kita menyajikannya kepada pemirsa. Jadi kita tahu bagaimana dari awal sampai akhir prosesnya. Pada Desember 2021, CNN Indonesia memiliki sekitar 900 karyawan dengan berbagai jenis bidang pekerjaan. Di antaranya 25 koresponden dan 63 produser lapangan atau reporter yang bertugas di barisan terdepan bertanggung jawab dalam setiap peliputan berita. Tim Liputan, CNN Indonesia. Di Bekasi.
Selamat malam. Aturan karantina mandiri saat ini menjadi perbincangan hangat pasca anggota DPR Mulan Jamila dan keluarga mendapatkan keistimewaan karantina di rumah. Satgas COVID-19 mengaku ada pengecualian bagi pejabat negara dalam menjalani karantina. Namun banyak pihak mengkritik diskresi yang diberikan Satgas karena dianggap diskriminatif dan kini berujung polemik. Apa pertimbangan Satgas dalam memberikan diskresi kepada pejabat negara, termasuk anggota DPR? Sanksi apa yang diberikan jika terjadi pelanggaran? Itulah topik utama kami untuk malam ini. Anda menyaksikan CNN Indonesia Newscast with Reinhard Sirait. Gempa bermagnitudo 7,4 yang terjadi sekitar pukul 11.20 WITA membuat warga Maumere, Kabupaten Sika, NTT panik dan berhamburan keluar rumah. Newscast akan segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Demikian CNN Indonesia Newscast hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat hingga lebih dari 7%. Indonesia pun disebut sudah keluar dari jurang resesi imbas pandemi COVID-19. Lalu kenapa dampaknya belum terasa hingga ke kalangan bawah? Apakah dasar dari klaim pemerintah ini? Itulah topik utama kami malam ini. Anda menyaksikan CNN Indonesia Newscast with Elvira Herenisa. Setelah didistribusikan ke daerah, Pemprov Jawa Barat kini sudah tidak memiliki lagi stok vaksin COVID-19 dan menunggu untuk mendapat kiriman vaksin dari pemerintah pusat. Usai jeda, saya akan lanjutkan dialog CNN Indonesia Newscast bersama pengamat ekonomi senior Faisal Basri dan anggota Komisi 11 DPR RI Misbahkun. CNN Indonesia Newscast segera kembali. Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2021, 7,07% melebihi ekspektasi pasar dan juga pemerintah. Namun capaian ini juga menuai kritik karena secara keseluruhan pemulihan ekonomi Indonesia dinilai masih lamban dan belum dirasakan sepenuhnya oleh berbagai kalangan. Benarkah demikian? Kita akan mengulasnya bersama ekonom senior Faisal Basri dan juga anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Faisal, Mas Misbahkun. Demikian newscast hari ini, saya Elvira Herenisa undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
Selamat pagi, Tol Cipali kembali memakan korban jiwa, kali ini 12 orang yang merupakan satu keluarga. 4 orang diantaranya tewas di lokasi kejadian, sementara 8 lainnya mengalami luka. Iya, pagi ini kami juga akan menghadirkan ulasan mengenai kasus dugaan korupsi program Rumah 0 Rupiah yang melibatkan Pemprov DKI Jakarta bersama saya Reza Helbi. Dan saya Lianita Rohyat, inilah redaksi pagi mendalam terpercaya. Sempat nyaris dibunuh warga, ular sanca berukuran raksasa akhirnya dilepas liarkan di kawasan konservasi alam di Riau. Sementara itu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Parepare mengevakuasi 4 anak kucing liar dari atap rumah warga. 1 diantaranya ditemukan sudah mati membusuk. Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Aldi Hawari, kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Relaksasi PPKM Jawa Bali level 4 mulai memperbolehkan pengunjung makan di tempat pada restoran yang beroperasi di pusat perbelanjaan. Kebijakan ini membuat jumlah pengunjung mulai meningkat. Kelompok Taliban memberikan janji manis bagi warga Afghanistan, salah satunya perempuan dibebaskan untuk bersekolah dan berkarir. Gelandang tim nasional Italia pada Euro 2020, Manuel Locatelli, resmi bergabung dengan Juventus dengan masa pinjaman selama 2 musim dari Sassuolo. Setelah itu, Juventus memiliki opsi pembelian dengan nilai transfer 632 miliar rupiah selama 5 musim. Vaksinasi COVID-19 ditargetkan mencapai 100 juta dosis hingga akhir bulan ini. Presiden menegaskan penting mewujudkan keadilan dan kesetaraan akses terhadap vaksin. Selamat siang, 120.000 dosis vaksin Moderna akhirnya didistribusikan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ke 35 rumah sakit di Jakarta, namun hanya untuk peserta vaksinasi dosis pertama. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Semarang, Jawa Tengah rencananya akan dimulai pekan depan atau paling lambat awal September. Dari informasi internasional, 3 orang dilaporkan tewas saat aksi menolak Taliban di kota Jalalabad. Disiarkan langsung dari Jakarta, inilah CNN Indonesia News Hour bersama Yudi Yudawan. Vaksinasi COVID-19 ditargetkan mencapai 100 juta dosis hingga akhir bulan ini. Presiden menegaskan penting mewujudkan keadilan dan kesetaraan akses terhadap vaksin. Selamat siang. Masyarakat belakangan dihebohkan dengan beberapa kasus dugaan kebocoran pengguna Electronic Health Alert Card atau e-Hack. Publik juga dikejutkan dengan beredarnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo di media sosial. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah aplikasi Peduli Lindungi mengalami kebocoran atau peretasan? Kita mulai redaksi mendalam terpercaya. Api membakar ludes sebuah rumah di Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumeneb, Madura, Jawa Timur saat pemiliknya mengantar anak ke sekolah Selasa pagi. Akibatnya banyak dokumen pribadi yang ludes terbakar. Pemadam. Halo, selamat sore. Presiden Joko Widodo menyoroti tren lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah provinsi luar Jawa Bali. Tercatat provinsi di luar Jawa Bali menyumbangkan 54% dari jumlah kasus positif COVID-19
secara nasional. Jokowi bahkan menyoroti 5 provinsi yang mengalami lonjakan kasus harian tertinggi selama masa PPKM level 4. Presiden meminta semua pihak berhati-hati dan segera merespon cepat penanganan kasus positif di luar Jawa Bali yang terus melonjak. Sesaat lagi kami hadirkan pembahasannya. Saya Rifana Pratiwi. Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kalimantan Timur menjadi provinsi di luar Jawa Bali dengan lonjakan kasus COVID-19 tertinggi. Gunung berapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali erupsi. Berhasil menyabet medali emas cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade Tokyo usai mengalahkan Spanyol 2-1 di laga final. Sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, pengelola pasar di Pasar Minggu Jakarta Selatan mewajibkan pedagang ataupun pengunjung menunjukkan bukti vaksin. Sosialisasi telah dilakukan mulai 3 Agustus lalu. Warga kini harus memiliki sertifikat vaksin COVID-19. Halo, selamat malam. Sejumlah informasi akan kami hadirkan malam ini, termasuk tentang musisi IGD Aryastina alias Jering yang akhirnya bersedia untuk divaksin setelah selama ini menolak. Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya Mayfri Syari. Kita ke informasi pertama, pemerintah terus melakukan pelonggaran aturan kegiatan masyarakat seiring dengan percepatan program vaksinasi yang dilakukan. Nantinya masyarakat yang telah divaksin boleh kembali duduk di restoran dan kafe dengan jumlah lebih dari 4 orang dalam satu meja. Ya, selamat malam. Friksi yang terjadi antar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Ombudsman Republik Indonesia memasuki babak baru. Jumat lalu, KPK resmi balik melawan dengan menyerahkan surat keberatan ke Ombudsman. Sebelumnya, Ombudsman mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan adanya dugaan maladministrasi menyangkut proses alih status pegawai KPK menjadi ASN lewat tes wawasan kebangsaan atau TWK. KPK menilai Ombudsman lah yang melanggar konstitusi dan wewenangnya. Itulah topik utama malam hari ini. Anda menyaksikan CNN Indonesia Newscast bersama saya, Fani Maniar. Pengunjung hingga karyawan Mall DKI Jakarta wajib menyertakan sertifikat vaksin COVID-19 ketika beraktivitas di dalam mall. Aturan tersebut tercantum dalam keputusan Gubernur tahun 2021 tentang PPKM level 4. Selamat malam. Selain informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi khas redaksi malam bersama saya, Amelia Yahya. Kondisi jalanan ramai tidak menghentikan aksi pencurian motor seperti yang terjadi di kawasan Sunter, Jakarta Utara. 2 pelaku mencuri motor pada siang hari di pinggir jalan yang ramai dengan warga. Sementara itu di Sidoarjo, seorang pencuri mengambil kunci motor milik pengurus masjid yang sedang membersihkan tempat wudhu. Dalam hitungan menit, pencuri itu menghilang dengan motor korban. Selamat malam, selamat datang
di The Weekend bersama saya Putri Ayu Ningtyas. Dan tentunya bersama saya Iqbal Kurniadi. Ya. Seperti biasa malam ini kami punya beragam informasi yang menarik untuk Anda. Mulai dari kuliner, lalu apalagi ada tentang olahraga. Ya. Termasuk halnya hewan-hewan lucu. Pokoknya menghibur ya, Iya. menghibur hari ini tugas kami untuk Anda. Jadi let's go, kita mulai langsung The Weekend. Kita ke informasi pertama dari Banyuwangi. Warga desa Alian, Banyuwangi, Jawa Timur dihebohkan dengan video. Ada 2 warganya diduga kesurupan dan mengamuk seperti kerbau. Kenapa bisa dan kenapa kerbau? Nah, mereka terlihat mengamuk dan mendatangi rumah kepala desa meminta tradisi ritual keboan tetap digelar meski di tengah pandemi. Ratusan karyawan Transmedia melepas balon udara sebagai simbol menyambut ulang tahun Transmedia ke-20 yang jatuh tepat hari ini, hari Rabu 15 Desember 2021, dan bertepatan dengan ulang tahun CNN Indonesia yang ke-6. Bertempat di gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, karyawan Transmedia yang berasal dari Trans TV, Trans 7, Detikcom, dan juga CNN Indonesia melakukan tradisi pelepasan balon sebagai simbol menyambut hari ulang tahun dan tahun baru. Doa dan harapan juga diucapkan untuk hari ulang tahun Transmedia. Semoga menjadi media yang baik dan memberikan informasi bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Ditemui setelah upacara pelepasan balon, Rabu siang, Direktur CEO Transmedia Atik Nur Wahyuni memberikan harapan untuk hari ulang tahun yang ke-20 Transmedia. 2 dekade, yaitu semoga selalu menjadi stasiun televisi utama pilihan masyarakat dan dapat terus memberikan informasi, edukasi maupun hiburan yang bermanfaat. Mudah-mudahan ke depannya ini kita menjadi lebih baik lagi. 20 tahun ini kita juga membuktikan tanggung jawab kita terhadap masyarakat ya sebagai media. Nah, mudah-mudahan ke depannya harapannya lebih baik lagi, lebih banyak lagi media-media baru yang kita luncurkan yang tentunya untuk memenuhi kebutuhan media dari masyarakat Indonesia. Selamat ya, selamat Trans TV, Transmedia. 20 tahun kita sudah menjalani perjalanan yang baik dan alhamdulillah syukur menjadi sesuatu yang layak untuk ditonton. Memasuki usianya yang ke-6 tahun, CNN Indonesia mendapatkan predikat sebagai media paling dipercaya di Indonesia. Gelar ini hasil penelitian dari Reuters Institute for the Study of Journalism yang berbasis di Universitas Oxford, Inggris. Tak hanya itu, sejumlah prestasi dalam berbagai tayangan televisi juga pernah diraih oleh CNN Indonesia. Reuters Institute for the Study of Journalism pada Juni 2021 merilis laporan mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap berita di media pada sejumlah negara berdasarkan serangkaian jajak pendapat yang dilakukan di 6 benua dan 46 negara termasuk Indonesia. Dan ditemukan bahwa terjadi peningkatan konsumsi berita arus utama sebesar 6 poin menjadi 44% selama krisis COVID-19. Di latar belakangi beredarnya beragam teori konspirasi mengenai COVID-19, Reuters Institute melihat bahwa penggunaan media daring termasuk media sosial berperan besar dalam penyebaran informasi yang menyesatkan dan salah ke seluruh dunia. Di Indonesia, Reuters Institute menunjukkan mayoritas masyarakat ini memanfaatkan sejumlah media dalam mengkonsumsi berita. Dalam hal ini, media daring termasuk media sosial menjadi sumber berita paling populer, terutama untuk kalangan urban. Dan untuk mengakses berita, ponsel pintar menjadi alat terpopuler sebesar 85%. Dalam laporan Digital News Report 2021 yang dirilis oleh Reuters Institute, disebutkan bahwa mayoritas atau 89% responden di Indonesia memanfaatkan media daring untuk mendapatkan informasi terkini, disusul dengan media sosial sebesar 64%. Selanjutnya, sebanyak 58% masyarakat menjadikan televisi sebagai sumber beritanya. Sementara media cetak menjadi sumber berita paling tidak populer. Hanya sekitar 20% yang memilih media cetak sebagai sumber beritanya. Sementara itu, Reuters Institute juga melakukan jajak pendapat terhadap kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap berita di media dan hasilnya masih tergolong rendah.
hanya sekitar 39%. Namun penelitian ini menyebut juga CNN Indonesia mendapatkan tingkat kepercayaan tertinggi sebesar 69%. Sedangkan media lain berada di bawahnya. Terlahir atas kerjasama dengan CNN Internasional, CNN Indonesia memegang teguh prinsip jurnalisme sesuai dengan standar dan praktik yang dimilikinya. Inilah yang menjadikan setiap berita yang disajikan oleh CNN Indonesia dipercaya oleh publik. Bersikap hati-hati dalam berkendara harus selalu kita lakukan agar kita selamat dalam berkendara. Dan selanjutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya Sarah Haryanti di CNN Indonesia News Update. Awal pekan ini, mal diperbolehkan menerima pengunjung hingga 50% dari kapasitas. Kebijakan ini diberlakukan setelah sepekan uji coba penggunaan barcode aplikasi Peduli Lindungi bagi pengunjung mal. Sejumlah relaksasi lain juga diberlakukan, termasuk makan di tempat. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini di CNN Indonesia Today. Saya Aldi Hawari undur diri. Selalu sehat dan sampai jumpa. 6 tahun CNN Indonesia terpercaya. Nah, hari ini CNN Indonesia merayakan hari ulang tahunnya Iqbal yang ke-6 dan tentu saja perayaan ini juga bersamaan dengan perayaan 2 dekade Transmedia. Ini artinya sudah 20 tahun ya Transmedia. Dalam program spesial 6 tahun CNN Indonesia terpercaya ini, kami akan menghadirkan tayangan perjalanan CNN Indonesia, prestasi CNN Indonesia sebagai media terpercaya, dan perbincangan bersama narasumber mengenai kebebasan pers. Pastinya, dan gak lupa juga nih Iqbal, nanti akan ada laporan langsung dengan jalannya gemerlap ulang tahun ke-20 Transmedia yang menampilkan deretan bintang ternama. Ada Raisa, ada Ayu Ting Ting, ada Nazar, dan nanti kita akan hadirkan acara ini untuk Anda. Dan saya Prasidya Puspa. Tentunya bersama saya Iqbal Kuryadi, inilah program spesial 6 tahun CNN Indonesia terpercaya. Saya Victor Pangaribuan. Saya Priscilla Dauhan. Saya Arya Dita Utama. Albi Pratama. Saya Mahardika Utama. Saya Sufiani Tanjung. Saya Roni Satria. Saya Miftah Farid. Mayoritas warga mulai mengungsi ke posko pengungsian. Banyaknya material vulkanik yang dihembuskan. Kawasan Tamrin ini dipukul mundur. Gelaran World Superbike yang digelar di sirkuit internasional Mandalika. Inilah CNN Indonesia. Itulah tadi jurnalis handal kami yang sedia setiap saat begitu ya untuk memberikan informasi kepada Anda walaupun di tengah pandemi seperti saat ini. Betul sekali, kita merayakan 6 tahun ini walaupun di tengah pandemi tapi tetap ya kita bekerja sesuai dengan kode etik jurnalisme. Kita semua tetap akan memberikan informasi terbaik berkualitas untuk Anda pemirsa setia CNN Indonesia. Dan berbicara soal kualitas, CNN Indonesia telah eksis di industri pertelevisian tanah air sejak tahun 2015. Lalu bagaimana perjalanan 6 tahun CNN Indonesia mengudara dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap berita yang selalu kami sajikan ke tengah-tengah Anda. Jadi kami hadirkan ulasannya dalam edisi spesial Hari Ulang Tahun CNN Indonesia yang ke-6. Berikut ini. Sebuah media pemberitaan kelas dunia berbahasa Indonesia. 17 Agustus 2015 menjadi hari bersejarah bagi CNN Indonesia.
Kala itu stasiun televisi berita berjaringan digital ini mengudara untuk pertama kalinya. Kini 6 tahun sudah CNN Indonesia mengudara. Selama itu pula, stasiun televisi nasional yang diluncurkan pada 15 Desember 2015 ini telah menyajikan ragam informasi yang dinikmati oleh masyarakat luas. Oke, dan demikian program spesial ulang tahun CNN Indonesia. Kami mewakili seluruh kru CNN Indonesia mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda pemirsa setia dan para pemirsa CNN Indonesia dan Transmedia atas dukungan dan juga apresiasinya. Betul, dan kami pamit undur diri. Saya Iqbal Kurniadi. Saya Prasidya Puspa undur diri. 6 tahun CNN Indonesia terpercaya. Sampai jumpa. I'm Wolf Blitzer in Washington, D.C., and I want to wish our friends at CNN Indonesia a very happy 6th anniversary. I'm Eleni Jogos in Athens, Greece, and I'd like to wish everyone at CNN Indonesia a happy 6th anniversary. Congratulations, and here's to many more successful years ahead. Hello, I'm Max Foster in London, and a happy 6th anniversary to our partners at CNN Indonesia. Hi, I'm Becky Anderson at Expo 2020 in Dubai, and I want to wish everyone at CNN Indonesia a very happy 6th anniversary. Here's to many more. Hello, I'm Roger Clark, the CNN Bureau Chief in Hong Kong. I was privileged to have spent almost a year and a half of my life living in Jakarta helping to build CNN Indonesia from what was just an idea all the way up until the launch 6 years ago. And over those last 6 years, you have grown and grown to become Indonesia's news leader, showing no fear or favour with fair, accurate and balanced reporting. Thanks to top quality journalists, strong production values and visionary leadership, CNN Indonesia is news you can trust. Congratulations everyone.